Hari pernikahan itu tinggal beberapa hari lagi. Segala persiapan sudah selesai. Undangan-undangan pun sudah disebar. Lintang mulai menjalani perawatan sebelum menikah. Dia sengaja memanggil pegawai salon untuk bisa treatment di rumah. Seminggu ini Lintang memang dipingit, tidak boleh kemana-mana. Hana memperhatikan putrinya yang sedang dilulur sambil dipijat, matanya terpejam menikmati pijatan dengan wangi aroma lulur yang menyeruak ke seluruh ruangan yang biasanya dipakai untuk olahraga. Kamu akan segera menjadi istri orang. Ibu harap kali ini pernikahan kamu akan berhasil, ucap Hana yang kemudian duduk di sebelah ranjang kecil di mana Lintang tengkurap. Sekarang, Lintang memang sudah tak lagi memanggil Hana dengan sebutan kakak. Dia memilih untuk memanggilnya ibu. Iya, Bu. Aku juga berharap begitu, Lintang menolehkan wajahnya pada Hana. Aku juga berharap jika satu saat nanti ibu akan menemukan seseorang yang bisa membuat ibu bahagia, tambah Lintang. Hana mengulas senyum. Sudah terlalu tua buat ibu, Lintang. Bisa melihatmu bahagia saja itu sudah cukup buat ibu, sahut Hana. Mama sama papa, maksudku nenek sama kakek, pasti tidak akan ada terus untuk ibu. Ibu butuh seseorang untuk berbagi suka dan duka, kata Lintang. Itu terlalu jauh buat ibu, nak. Kita lihat saja bagaimana nanti Tuhan menakdirkan hidup ibu ke depannya. Hana menunduk sejenak. Kamu nanti tinggal di mana setelah menikah? Tanya Hana kemudian, berharap Lintang tak lagi membahas jodoh untuknya. Aku ingin tinggal di apartemen yang sudah Jordi siapkan untuk kami. Aku ingin belajar menjadi istri yang baik. Aku malu, dia sangat pintar memasak, sementara aku nggak bisa. Lintang tertawa pelan. Benarkah? Dia pintar masak? Hana tampak tak percaya. Lintang mengangguk sambil bergumam. Kalau dulu Raffi gimana? Hana terlihat penasaran. Lintang memutar bola matanya sambil mengingat-ingat. Aku nggak begitu tahu soal Raffi. Tapi, kayaknya dia bukan tipe laki-laki seperti itu. Ibu tahu sendiri, kan, kalau di sini lelaki begitu dijunjung. Akan menjadi hal yang tabu jika laki-laki masuk ke dapur dan memasak. Apalagi keluarga Raffi sangat kolot. Mana mungkin ibunya ngizinin anak laki-lakinya masak, ungkap Lintang. Kalau Jordi, dia lama tinggal di luar negeri. Dia sudah biasa memasak sendiri di sana, jadi ya begitu. Dia sudah terbiasa masak, lanjut Lintang. Kamu kalah, dong, ya. Hana tertawa menyeringai setengah mengejek. Ini, kan, kalian yang membuatku seperti ini. Aku mana pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga. Dan aku yakin, kalau ibu juga belum tentu bisa masak. Iya, kan? Tuduh Lintang sambil terkekeh. Hana mengulum senyum, karena menggakui ucapan sang putri. Ibu, kan, nggak punya suami. Nggak ada yang mesti dilayani. Beda sama kamu, Hana beralasan. Iya, deh, iya, nanti aku mau belajar masak. Tapi, sebenarnya aku bisa saja nyari pembantu biar aku gak repot, Lintang terkikik. Kamu ini, Hana memijit hidung bangir sang putri dengan gemas. Ya, lagian buat apa Jordi capek-capek cari uang kalau bukan buat aku? Aku mau perawatan aja biar dia betah di rumah, kali ini Lintang yang beralasan. Hana tertawa pelan mendengar penuturan putrinya yang pintar. Putri yang tanpa terasa sudah besar dan akan menikah, bahkan untuk yang kedua kalinya. Kamu pintar sekali menjadi istri, ya, ledek Hana. Lagian, kalau bukan aku yang abisin duitnya Jordi, nanti malah cewek-cewek lain yang manfaatin dia, Lintang mencebik. Kamu benar, nak. Jangan sampai kejadianmu dengan Raffi terulang lagi. Cukup sekali kamu mengalami pahitnya perceraian, ucap Hana. Selesai dilulur, Lintang masuk ke dalam alat sauna dan duduk di sana selama 30 menit hingga tubuhnya terlihat berkeringat juga terkena uap. Setelah itu Lintang membersihkan diri lalu berendam dalam bathtub yang dipenuhi kelopak mawar merah dengan wangi aroma terapi yang kuat.
Ponsel Lintang berdering di atas rak yang ada di ruangan tadi, sementara dia sedang berada di kamar mandi. "Mbak Lintang, ada yang menelepon," kata pegawai salon yang menunggu di ruang sebelah. "Bisa minta tolong bawakan?" pinta Lintang. Pegawai salon itu lantas membawakan ponsel Lintang ke kamar mandi. Wanita itu mengurai senyum saat melihat siapa yang menelepon. "Nama Jordi ada di sana." "Halo. Ada apa Bapak Jordi? Anda mengganggu saya," Lintang terkekeh. "Kamu lagi ngapain emangnya?" tanya Jordi. "Lagi siap-siap, dong. Lagi luluran, mandi rempah terus abis ini mau diratus," jawab Lintang. "Buat apaan itu?" Di seberang sana Jordi menautkan alisnya. "Dia sedang istirahat makan siang di kantornya." "Biar wangi," sahut Lintang. "Apanya yang wangi?" goda Jordi membayangkan yang tidak-tidak. "Apanya?" "Ya semuanya," jawab Lintang pura-pura kesal. "Boleh nggak sekarang aja aku ciumnya?" Jordi kembali menggoda. "Nggak boleh," jawab Lintang tegas. "Sabar, ya, Pak. Tinggal beberapa hari lagi. Nanti, silakan lakukan apapun yang Anda mau," Lintang terkikik. "Nggak bisa dimajuin ya?" terdengar Jordi mendesah. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi hitam berlapis kulit miliknya. "Kamu di mana ini?" Lintang mengalihkan obrolan yang sudah tidak kondusif. "Di kantor," jawabnya pelan dan memijit pelipisnya yang berdenyut. "Loh, kok masih kerja? Jahat amat bosmu. Pecat aja punya bos kayak gitu mah," cibir Lintang dan membuat Jordi tertawa. "Aku bosnya di sini. Kalau aku dipecat, ngasih makan apa buat istriku nanti," balas Jordi. Kini giliran Lintang yang tertawa sambil memainkan kelopak mawar yang menutupi tubuhnya. "Video call, dong sebentar. Aku kangen banget," pinta Jordi. "Jangan, aku lagi berendam, ini," tolak Lintang. Namun, lelaki itu tak menggubrisnya. Dia tetap menekan tanda video di layar ponselnya. Lintang gegas mengarahkan kamera ke wajahnya lalu menerima panggilan video itu. Wajah Jordi langsung terlihat dengan senyuman jahil. "Mana?" katanya lagi berendam. "Kok, nggak kelihatan?" tanya Jordi. "Kamu iya, nakal," desis Lintang. "Sana kerja lagi," usirnya. "Aku lagi istirahat, ini. Baru beres meeting," jawab Jordi. "Kenapa nggak makan siang?" tanya Lintang. "Lagi males makan siang." "Pengennya makan kamu," goda Jordi dan masih memijit pelipisnya. "Kamu kenapa?" tanya Lintang yang melihat Jordi seperti kelelahan. Lelaki itu menggerakkan lehernya ke kiri dan kanan, disertai bunyi krek. "Aku sedikit lelah," keluh Jordi. "Pengen dipijitin sama kamu. Boleh nggak sekarang aku ke sana?" tanya Jordi. "Hush, nggak boleh. Kita, kan, lagi dipingit. Nggak boleh ketemu sampai hari H. Kamu nakal pakai video call segala. Nanti papaku marah," jawab Lintang. "Papa Danu?" "Oh, tentu saja tidak, dia pasti akan mendukungku," Jordi jumawa. Lintang mendelik. "Aku mati ini," ancam Lintang. "Eits, jangan. Aku masih kangen," sergah Jordi. "Abis, kamunya nyebelin." Lintang kembali mendelik. "Kamu belum bisa maafin papa?" tanya Jordi dengan suara lembut. "Dia bukan papaku. Aku nggak bernasab padanya. Aku bahkan harus memakai wali hakim untuk menikah nanti," jelas Lintang. Jordi mengembus napas kasar. Dia mengerti jika Lintang belum bisa menerima Danu sebagai ayahnya. Mungkin belum waktunya. Mungkin suatu hari nanti akan ada satu hal yang membuatnya luluh. "Oh iya, ada lagi satu hal yang harus aku tanyakan padamu. Siapa yang nanti akan menjadi pendampingmu di pelaminan?" tanya Jordi. Lintang berpikir sejenak. Dia baru teringat dengan hal itu. Tidak mungkin jika yang mendampinginya adalah Danu dan Hana. Dia betul-betul masih alergi dengan lelaki itu. "Biar kakek dan nenekku saja. Atau kita tidak usah ada pendamping."
Lagian ayah dan ibumu juga akan menjadi pengantin, cetus Lintang memberi ide. Jordi mengangguk setuju. Mungkin akan lebih baik begitu agar tidak perlu ada hati yang tersakiti. Luke sudah berada di Indonesia sejak seminggu yang lalu. Untuk mengurus perizinan menikah dia bolak-balik Jakarta Singapura. Kewarganegaraannya memang Inggris, tetapi dia masih harus menyelesaikan pekerjaannya di negeri sang mantan istri. Luke juga menyewa sebuah apartemen untuknya tinggal sementara sebelum dia mencari rumah atas nama Arini. Dia meminta Arini tinggal di apartemen itu sedangkan Luke sendiri menginap di hotel saat berkunjung ke Indonesia. Lintang menyarankan agar Arini juga menjalani perawatan sebelum acara pernikahan. Namun, wanita itu malu-malu menolak. Biar nanti aku bookingkan saja dari salon yang biasa aku pakai. Ibu tinggal santai saja di sana. Nanti mereka yang akan datang. Oke. Lintang menautkan jari telunjuk dan jempolnya membentuk huruf O. Dia sengaja melakukan video call pada calon ibu mertuanya. Arini kini memiliki ponsel yang diberikan oleh Luke agar lelaki itu bisa dengan mudah menghubungi Arini. Tapi, nggak apa-apa, kan, Bu, kalau aku nggak bisa nemenin ibu perawatan. Soalnya aku lagi dipingit nggak boleh keluar, Lintang memberi alasan. Padahal nggak usah gini-ginian segala, Lin. Ibu udah tua, ngapain juga, cetus Arini. Harus, Bu. Kata orang salonnya biar mantap nantinya, Lintang terkikik dan muka Arini pun memerah karena malu. Hingga hari itu tiba dan membuat jantung Lintang berdebar kencang. Wajahnya sudah selesai dirias dengan makeup yang flawless. Kebaya putih tulang yang menempel di badannya tampak begitu pas dan cantik. Siger Sunda dan bunga melati menambah kecantikan wanita itu. Lintang berdiri menatap pada pantulan dirinya di cermin. Kedua kalinya dia berdandan seperti itu. Hanya saja saat menikah dengan Raffi, dia tidak membeli baju pengantin. Semua pakaian pengantin yang dipakainya disediakan oleh penata rias. Berbeda dengan Jordi yang ingin memiliki kenangan dengan pernikahannya. Dia membelikan Lintang satu baju untuk akad dan satu lagi untuk resepsi. Ayo, sayang. Jordi sudah menunggu di depan, ajak Hana dari ambang pintu ruang rias di gedung yang sudah disulap menjadi bak di negeri dongeng. Ada banyak bunga-bunga di berbagai sudut. Meski dipenuhi bunga, namun karena gedungnya luas dan tinggi sehingga tetap berkesan lega. Lintang berjalan perlahan dituntun oleh sang ibu. Hana begitu cantik dengan kebaya abu-abu mudanya yang sesuai dengan tema warna pernikahan sang putri yaitu silver. Semua mata tertuju pada Lintang yang berjalan semakin mendekat dengan diiringi musik. Jordi bangkit dari kursi untuk menyambut pengantinnya. Jantungnya berdebar cepat dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Jordi gegas menyekanya dengan sapu tangan yang dia bawa. Hatinya begitu terharu pada detik ini, saat melihat wanita yang dia impikan selama ini akan segera sah menjadi istrinya. Hana mendudukkan Lintang di kursi sebelah Jordi. Lintang pun ikut terharu karena pernikahannya kali ini dia bisa menyaksikan bagaimana lelakinya mengucap sumpah sehidup semati bukan hanya di hadapan orang tua dan kerabat, tetapi di hadapan Tuhan. Jordi pun ikut duduk dengan tatapan belum beralih dari wanitanya. Baik, karena pengantin wanita sudah berada di tengah-tengah kita, maka dari itu acara ijab kabul ini akan segera dimulai, terdengar MC mulai mengatur kembali acara. Di hadapan Jordi duduk seorang wali hakim yang akan menikahkan. Di sebelah wali hakim itu ada penghulu juga Wahyu dan Danu, serta beberapa saksi dari kedua belah pihak. Ijab diucapkan lantang oleh sang wali hakim dan dijawab oleh Jordi dalam satu tarikan napas dengan tegas dan lancar. Sah? Tanya wali hakim. Sah, jawab para saksi. Lalu terdengar doa dilantunkan oleh para tamu yang hadir. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair, ucap para tamu. Jordi melirik pada Lintang saat dirinya akan membacakan sikhat taklik talak.
Lintang hanya mengulum senyum sambil mendengarkan. Perasaan yang sangat berbeda saat dirinya bersanding dengan Raffi. Mungkin karena berawal dari rekan kerja, lalu Raffi dengan cepat menembak dan mengajaknya menikah. Jujur, Lintang juga merasa aneh karena begitu mudahnya dia terjerat oleh Raffi. Padahal masa pacaran mereka terbilang singkat, tidak sampai 1 tahun. Di satu sudut di sana, ada seorang tamu yang menatap kedua pengantin itu dengan tatapan tajam. Tangannya mengepal keras. Apa aku harus memakai dukun lagi untuk membuatmu jatuh cinta padaku dan membenci suamimu? Gumamnya dalam hati dengan senyuman miring. Dia merasa menyesal karena telah menceraikan Lintang begitu saja. Dan kini, dia merasa tidak rela jika Lintang bahagia dengan pasangan barunya, sementara pernikahannya dengan Nadia berakhir mengenaskan. Sang istri hamil oleh lelaki lain dan menjadi simpanan ayahnya sendiri. Selesai 1 ijab kabul, kini giliran Luke dan Arini yang menikah. Riuh tepuk tangan terdengar menyemangati kedua pengantin yang tak lagi muda itu. Berbeda dengan Jordi yang cukup sekali mengucap ijab kabul, Luke harus mengulang hingga 3 kali. Mungkin karena gugup juga tak pernah melihat dan mendengar ijab kabul sebelumnya hingga menyulitkannya. Beruntung di kali yang ketiga dia mampu mengucapkannya dengan baik. Untaian doa kembali terdengar di ruangan besar yang dipenuhi bunga-bunga itu. Luke memekik girang dan mencium kening Arini dengan begitu bersemangat. Para tamu undangan tertawa melihatnya. Selesai acara ijab kabul disambung dengan resepsi di malam harinya. 2 pasang pengantin berdiri di pelaminan. Tamu bergantian bersalaman lalu menikmati jamuan yang disediakan. Hesti, Hatiaksa, dan Raffi datang juga di acara resepsi. Lintang memang sengaja mengundang mereka agar keluarga mantannya itu tahu jika dia bisa mendapat yang jauh lebih baik dari Raffi yang begitu dibanggakan. Hesti tak henti-henti terkesima dengan kemewahan yang ditonjolkan di pesta ini. Apalagi saat tadi siang dia mendengar apa yang menjadi mas kawin yang diberikan Jordi pada Lintang. Kupingnya serasa disambar petir. Logam mulia seberat 500 gram dan uang tunai sebesar 100.000 US dollar. Gila, Raf. Kaya banget suaminya si Lintang itu, bisik Hesti dengan mata melotot. Meski keluarganya termasuk terpandang, tetapi mendadak terasa biasa saat melihat kemewahan pesta pernikahannya Lintang. Kan sudah kubilang kalau dia itu anak pemilik perusahaan tempat aku dan Lintang kerja, dulu, jawab Raffi. Si Rani itu mestinya nyari yang kayak gini. Bukannya malah bunting sama suami orang, desis Hesti sangat kesal. Putrinya itu tak bisa ikut datang ke acara pernikahan Lintang karena mual dan sering muntah-muntah. Kok Mama malah muji-muji suaminya si Lintang? Kalau Mama mau, kita bisa bikin mereka bercerai. Ambil suaminya buat si Rani dan aku akan bikin si Lintang klepek-klepek lagi, bisik Raffi dengan senyuman menyeringai. Memangnya bisa? Tanya Hesti. Serahkan padaku. Jangan panggil aku Raffi jika tidak bisa menaklukkan perempuan kaya si Lintang. Aku bahkan bisa mendapatkan perempuan manapun yang aku suka. Aku memasang susuk hampir di setiap sudut. Raffi menepuk dadanya dengan jumawa. Hesti tersenyum miring. Pantas putranya itu punya banyak simpanan wanita, ternyata karena pengaruh susuk, pikirnya. Ketiga orang itu mulai mengantre untuk menyalami pengantin. Cacing-cacing di perut Hesti sudah meronta-ronta minta makan. Wangi sajian masakan memang menggoda iman bagi yang lapar. Banyak amat tamu yang datang. Kayak kawinan anak pejabat aja, desis Hesti menggerutu karena antrean tamu yang mengular. Apalagi sebagian tamu ada yang minta difoto dulu dengan alasan masih dengan makeup yang utuh, membuat antrean semakin panjang saja. Hesti sudah kesal dan lapar karena tadi sengaja tidak makan dulu dari rumah. Ini orang-orang kayak nggak pernah difoto aja. Padahal kalau difoto mah bisa kapan dan di mana aja, gerutunya. Tamu yang mengantre di depannya lantas menoleh. Sabar, Bu.
Ini, kan, momen bersejarah, bukan cuman liburan yang bisa diulang kapan saja. Saya juga mau difoto sama pengantin, kata seorang wanita dengan setelan brokat dan rok batik. Kalau mau foto-foto, nanti aja kalau tamu udah sedikit. Kasian, kan, yang udah kelaparan, balas Hesti dengan mata hampir keluar. Ini tuh acara kawinan, bukan cuma mau makan aja, Bu. Nunggu orang salaman sama foto nggak akan makan waktu 1 jam, wanita itu tak mau kalah. Kalau mau begitu kamu antri belakangan. Awas. Hesti menarik lengan wanita di depannya hingga wanita itu terhuyung jatuh ke lantai. Hei, dasar nenek-nenek tak tahu diri. Seenak jidat narik-narik orang, wanita itu bangkit dan membalas Hesti dengan menarik sanggulnya. Hesti menjerit sambil memegangi rambutnya yang terasa perih. Keparat kamu. Jerit Hesti dan mendorong lawannya hingga terjungkal ke area bawah pelaminan dan keributan pun terjadi. Wanita itu kembali bangkit dan menarik rok songket yang dipakai Hesti hingga hampir merosot. Beruntung Hatiaksa menahannya. Para pengantin dan tamu yang lain terpaku melihat perkelahian antara dua orang yang saling tarik dan jambak. Namun, tak berselang lama dua orang security datang dan mengamankan keduanya. Hesti meronta-ronta sambil menjerit seperti orang gila, ditambah rambutnya sudah acak-acakan karena dijambak oleh lawannya. Lintang bisa melihat siapa yang tadi berkelahi. Bu Hesti. Gumamnya. Kamu kenal? Tanya Jordi. Kamu bisa lihat siapa laki-laki yang mengikuti para security yang menyeret ibu-ibu tadi, ucap Lintang. Jordi langsung menajamkan penglihatannya. Sosok yang rasanya dia kenal. Raffi, gumamnya. Lintang mengangguk. Jadi, itu ibunya Raffi. Ulang Jordi hampir tak percaya. Lintang menjawab dengan gumaman. Wanita itu menggelengkan kepalanya, merasa heran dengan sikap mantan ibu mertuanya yang seolah tak tahu etika. Hesti masih meronta tak terima karena diusir dari pesta itu. Terlebih perutnya sudah sangat lapar dan ingin mencicipi aneka hidangan yang begitu menggugah selera. Bukan aku yang salah. Tapi perempuan sundal itu, tunjuk Hesti pada lawannya tadi yang juga diusir dari dalam gedung. Kau yang sundal. Dasar nenek lampir. Teriak wanita berbaju brokat itu melotot dan mengacungkan tinju. Hei, kau sundel bolong. Sini kalau berani. Teriak Hesti yang masih dalam tahanan seorang security juga sang suami. Ma, udah, malu, bisik Hatiaksa menahan istrinya yang meronta sekuat tenaga. Diam kau jangan ikut campur. Bentak Hesti semakin menggila. Akhirnya security itu memutuskan untuk memborgol Hesti dan membawanya ke pos. Namun, Hatiaksa meminta security itu untuk melepaskan istrinya dan berjanji akan membawa Hesti pulang. Kau bilang pulang. Enak saja. Aku masih mau menghabisi perempuan sundal itu, ucap Hesti yang tak lama kemudian langsung megap-megap. Nah, kan, darah tingginya kumat lagi. Apa mau kamu dirawat lagi di rumah sakit? Ancam Hatiaksa. Hesti diam. Sepertinya kali ini dia harus menyerah dan meninggalkan tempat itu walaupun dia ingin sekali mencicipi hidangan di dalam gedung. Napasku sesak sekali, Pak. Kepalaku juga pusing, ujar Hesti megap-megap. Untung Raffi gegas datang dan membawakan air mineral. Minum dulu, Bu. Jangan dulu bernafsu. Nanti malah tambah parah, ucap Raffi menyodorkan minuman itu. Hesti gegas menyedotnya. Sudah, ayo kita pulang saja, ajak Hatiaksa. Lapar, rengek Hesti dengan muka memelas. Ayo, kita cari makan di luar saja, ajak Hatiaksa lagi. Aku pengen yang di dalam. Kayaknya enak-enak, Hesti kembali merengek seperti anak kecil. Malu, Ma. Kita sudah jadi bahan tontonan tadi. Papa malu mau kembali ke sananya juga, tolak Hatiaksa. Kita cari makanan di luar saja. Kamu mau apa nanti aku beliin, lanjutnya. Aku maunya yang di dalam, Hesti masih merengek.
Dia kemudian menoleh pada Raffi dan memasang wajah memelas. Kamu saja yang ambilkan, Raff. Mama benar-benar ngidam pengen nyobain makanan di dalam. Ya, pintanya dengan wajah menyedihkan. Raffi mengembus napas kasar. Sejujurnya dia juga malu untuk kembali ke dalam. Tadi orang-orang melihat dengan tatapan mencibir. Namun, melihat sang ibu yang begitu memelas, membuat Raffi tak tega. Baiklah, aku ambilkan. Mama mau apa? Tanya Raffi. Ambil saja yang bisa kamu ambil. Mama penasaran dengan rasa makanan yang begitu bagus-bagus, jawab Hesti. Mendengar itu Raffi menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kelakuan ibunya betul-betul seperti anak kecil yang mau mainan. Baiklah. Tapi dengan satu syarat, kita harus langsung pulang dan sekarang Mama langsung ke mobil saja, pinta Raffi agar ibunya menurut dan tak membuat kekacauan lagi. Hesti mengangguk. Tak ada pilihan lain selain menuruti putranya itu. Dia tak mungkin kembali ke pesta itu dengan kondisi amburadul seperti itu. Hatiaksa meminta security melepaskan borgol di tangan istrinya dan berjanji akan segera pergi dari tempat itu dan akhirnya security pun mengizinkan. Hesti cemberut menunggu putranya di dalam mobil. Lama amat si Raffi, Hesti menggerutu. Sabar, Ma. Dia, kan, pasti mesti ngantri, jawab Hatiaksa. Nyombong banget itu si Lintang, ngundang tamu sampai sebanyak itu. Bikin orang mesti repot ngantri, keluh Hesti. Kok, kamu malah marah? Itu, kan, hak mereka mau ngundang sebanyak apa, Hatiaksa menggeleng pelan, merasa heran dengan istrinya yang menjadi sangat mudah marah. Hesti mau menimpali lagi perkataan suaminya jika saja sosok Raffi tidak terlihat keluar dari gedung dengan sepiring penuh makanan. Wow, Raffi, cepetan. Hesti memekik girang setelah menurunkan kaca jendela mobilnya. Ayo, cepat kita pulang, Pa. Aku malu sekali diliatin orang-orang, ucap Raffi setelah masuk ke dalam mobil dan menyerahkan piring berisi makanan itu pada sang ibu. Hesti langsung menerimanya dengan semringah. Tangannya mencomot dan menyuap dengan rakus. Dia benar-benar sudah sangat lapar. Ma, kayak nggak pernah nemu makanan enak aja, Hatiaksa menggelengkan kepalanya. Beneran enak, Pa. Keren banget itu si Lintang. Ini pasti cateringnya mahal banget, cerocosnya dengan mulut penuh makanan. Selesai acara resepsi Jordi dan Lintang langsung menuju hotel yang tak jauh dari gedung resepsi. Begitu juga dengan Luke dan Arini. Hanya saja mereka menaiki mobil yang berbeda. Nyampe hotel, aku mau langsung mandi lanjut tidur. Capek banget rasanya, desah Lintang menyandarkan kepalanya ke sandaran jok. Jordi melirik pada istrinya yang tampak begitu cantik meski sedang memejamkan matanya. Lalu, lelaki itu pun tersenyum. Nanti aku pijitin, ucapnya dan kembali fokus ke jalanan. Hanya butuh waktu 15 menit saja untuk sampai di hotel. Mereka langsung disambut dan diantar menuju Presiden Suite Room yang sudah di-booking sebelumnya. Saat pintu terbuka, mata Lintang terkesima dengan suasana yang disetting sedemikian rupa. Lampu yang redup dengan wangi yang menggugah rasa. Hamparan kelopak mawar merah ditaburkan menjadi jalan menuju peraduan. Lilin-lilin aromaterapi menyala di beberapa sudut ruangan. Jordi menuntun pengantinnya semakin ke dalam. Kasur dengan spray putih dan lagi-lagi ada kelopak mawar merah yang dibentuk hati ditabur di satu sudut. Sementara sepasang angsa yang saling berciuman ada di tengah-tengah. Perfect room with perfect person, gumam Jordi dan melirik pada Lintang. Wanita itu pun menoleh dan melempar senyum. Aku mau mandi dulu, ucap Lintang seperti rencananya tadi. Aku bantu melepaskan aksesoris-aksesoris ini, Jordi membalik tubuh Lintang agar menghadapnya. Lalu, dia mulai melepaskan tiara yang bertengger di atas kepala. Dengan treatment yang baik, rambut Lintang kini sudah kembali panjang. Karena ketidaktahuannya Jordi malah langsung mencabut tanpa menarik jepit-jepit penahannya.
Lintang mengadu dan menahan tangan Jordi agar tak meneruskan. Suasana mendadak beku seketika, saat tatapan mereka beradu. Lintang mematung saat Jordi semakin mendekatkan wajahnya hingga mereka tak lagi berjarak. Ciuman itu begitu lembut dan lama. Dengan sekali hentak, Jordi menarik Lintang hingga terjatuh ke atas peraduan. Kelopak mawar itu tertimpa dan menghambur ke sembarang arah. "Aku mau mandi dulu," bisik Lintang. Saat tangan Jordi semakin menjelajah. "Nanti saja mandinya," jawab Jordi. Dengan deru napas yang semakin menggebu. "Kamu nakal, katanya mau pijitin aku," suara Lintang sudah semakin parau. "Aku sedang melakukannya sekarang," bisik Jordi. Yang membuat Lintang semakin melayang. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.